Bayangkan sesuatu. Kamu bangun pagi, menarik nafas, merasa hidup. Kamu pikir tubuh ini milikmu. Setiap detak jantung, setiap pikiran, setiap rasa lapar. Tapi bagaimana jika tubuh yang kamu sebut dirimu sebenarnya adalah sebuah ekosistem? Karena di dalam dirimu, saat ini juga hidup triliunan makhluk lain. Mereka bernafas, mereka makan, mereka berkembang biak. Dan yang lebih mengganggu, tanpa mereka, kamu mungkin tidak akan hidup. Tubuh manusia bukanlah satu organisme tunggal. Ia lebih mirip sebuah kota raksasa. Dipenuhi penghuni, dipenuhi aktivitas, dipenuhi kehidupan. Kulitmu dihuni koloni mikroba. Mulutmu, sebuah hutan bakteri. Ususmu, itu adalah metropolis. Jumlah mereka, triliunan. Secara kasar, sel mikroba di tubuhmu hampir menyaingi jumlah sel manusia itu sendiri. Artinya, kamu bukan hanya kamu. Kamu adalah gabungan, sebuah simbiosis biologis antara manusia dan mikroorganisme. Ilmu pengetahuan menyebut komunitas ini sebagai mikrobioma manusia, dan dunia medis mulai memahami sesuatu yang mengejutkan. Mereka bukan sekedar penumpang, mereka adalah pemain utama. Makhluk hidup mikroskopis ini mempengaruhi hal-hal yang tak pernah kamu curigai. Mereka membantu mencerna makanan, menghasilkan vitamin, mengatur sistem imun. Tanpa mereka, tubuhmu bisa kacau. Sistem pertahanan melemah, pencernaan terganggu, peradangan meningkat. Bahkan, risiko penyakit serius bisa melonjak. Yang dulu dianggap sekedar bakteri biasa, kini dipahami sebagai organ tersembunyi. Sebuah organ biologis tambahan yang hidup di dalam dirimu. Penemuan besar ini dipicu oleh proyek ilmiah raksasa seperti Human Microbiome Project, sebuah usaha untuk memetakan siapa saja sebenarnya yang hidup dalam tubuh manusia. Dan hasilnya, lebih kompleks dari yang dibayangkan, lebih liar, lebih mengganggu. Sekarang mari masuk ke wilayah yang lebih aneh, ususmu. Di sana bukan hanya terjadi pencernaan, di sana terjadi komunikasi antara mikroba dan otak. Ilmuwan menyebutnya gut-brain axis, hubungan langsung antara sistem pencernaan dan sistem saraf pusat. Mikroba di ususmu mampu menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi suasana hati, serotonin, dopamin, zat yang berkaitan dengan rasa bahagia, cemas, bahkan depresi. Artinya, perasaanmu mungkin tidak sepenuhnya milikmu. Kecemasan, mood swing, dorongan emosional. Bisa jadi, sebagian dipicu oleh makhluk yang bahkan tak bisa kamu lihat. Tubuhmu berbicara, tapi bukan hanya kamu yang berbicara di dalamnya. Seperti hutan, seperti laut, mikrobioma juga bisa rusak. Antibiotik berlebihan, pola makan buruk, stres kronis. Semua bisa mengganggu keseimbangan ini. Dan ketika keseimbangan hilang, masalah mulai muncul. Gangguan pencernaan, peradangan kronis, alergi, gangguan metabolisme. Beberapa penelitian bahkan mengaitkan disbiosis mikroba dengan obesitas, diabetes, gangguan autoimun. Tubuh yang terlihat sehat dari luar bisa jadi sedang mengalami krisis ekologi di dalam, sebuah bencana tak terlihat. Pertanyaan paling mengganggu bukanlah apakah mereka ada, tapi seberapa besar pengaruh mereka. Apakah kamu memilih makananmu atau mikroba di ususmu yang meminta? Apakah dorongan tertentu benar-benar milikmu atau hasil interaksi kimia di dalam tubuh? Kita terbiasa melihat diri sebagai individu tunggal, padahal mungkin kita adalah koloni berjalan, superorganisme, sebuah kerjasama biologis antara manusia dan dunia mikroba.
Tubuhmu bukan sekedar daging dan tulang. Ia adalah dunia, ekosistem hidup, komunitas kompleks, peradaban mikroskopis. Makhluk-makhluk kecil itu tak terlihat, tak terdengar, namun vital. Mereka membentukmu, menjagamu, mempengaruhimu. Dan tanpa mereka, kamu mungkin tak pernah ada. Jadi lain kali kamu berkata, "Ini tubuhku." Mungkin kenyataannya lebih jujur adalah, "Ini rumah kami."